pertama, ini penyebab Sandy Walsh kerap jadi cadangan Asnawi Mangkualam di timnas Indonesia. Dugaan penyebab Sandy Walsh kerap jadi cadangan Asnawi Mangkualam di timnas Indonesia akan diulas di sini. Nama Sandy Walsh menjadi perhatian karena bermain kurang dari 5 menit saat timnas Indonesia bersua ira. Berstatus pemain termahal di skuad timnas Indonesia saat ini. Bermain di kasta teratas Liga Belgia bersama KV Mechelen tak menjamin Sandy Walsh mendapat posisi inti di timnas Indonesia. Menurut analisis saya, Shin Tae-yong lebih menyukai wingback kanan yang cepat naik dan turun layaknya Asnawi Mangkualam. Sementara Sandy Walsh tipikal wingback stays yang memiliki kelebihan dalam melepaskan umpan silang. Di sisi lain, setelah Asnawi Mangkualam bermain kurang apik di laga melawan Irak, tak ada alasan bagi Shin Tae-yong untuk tidak mengandalkan Sandy Walsh saat timnas Indonesia bersua Vietnam pada Jumat, 19 Januari. Pengalaman Sandy Walsh yang bermain di Eropa dibutuhkan untuk menumbangkan Vietnam. Laga melawan Vietnam wajib dimenangkan timnas Indonesia demi membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain yang diturunkan Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia vs Vietnam. Satu harapannya, pemain yang dipilih Shin Tae-yong dapat memberikan performa optimal. Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita kedua, Presiden Jokowi senang skuad timnas Indonesia diisi para pemain muda di Piala Asia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku senang skuad timnas Indonesia diisi oleh para pemain muda di Piala Asia. Menurutnya, hal ini bisa jadi modal bagus bagi timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi kala membicarakan penampilan timnas Indonesia di laga perdana Piala Asia. Presiden Republik Indonesia itu pun mengaku senang dengan permainan yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia dalam Piala Asia saat melawan timnas Iran di Qatar. Membangun sebuah tim yang baik itu membutuhkan waktu. Yang saya senang, tim kemarin itu, kita adalah rata-rata usianya adalah paling muda dari Indonesia. Karena di bawah 24 tahun, merupakan modal bagus bagi Indonesia. Dengan begitu, tim yang kuat bisa terbentuk dalam jangka menengah dan panjang. Berita ketiga, optimisme Shin Tae-yong antar timnas Indonesia permalukan Vietnam di Piala Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimistis membawa timnya mengalahkan Vietnam di matchday kedua grup di Piala Asia, Jumat 19 Januari tahun 2024 malam. Keyakinan itu muncul karena Shin Tae-yong bakal menyiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin jelang laga kontra Vietnam. Timnas Indonesia yang mengincar target lolos ke 16 besar, tumbang dari Irak di matchday pertama. Satu-satunya jalan untuk membuka peluang timnas Indonesia lolos ke 16 besar adalah menang atas Vietnam. Karena itu, Shin Tae-yong berambisi mengantarkan skuad Garuda meraih 3 poin kontra Golden Stars. Kami kalah vs Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia. Tetapi kami akan mempersiapkan lebih baik untuk pertandingan berikutnya vs Vietnam, kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram pribadinya. Persiapan matang agar kami dapat meraih kemenangan, tegas Shin Tae-yong. Mari kita semua selalu dukung timnas Indonesia. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar ya. Berita keempat, penyebab Suwon FC kepincut rekrut Pratama Arhan dibongkar sang pelatih. Penyebab Suwon FC kepincut rekrut Pratama Arhan dibongkar sang pelatih, Kim Eun Jong. Dia ternyata sudah memantau bakat Arhan sejak masih menukangi timnas Korea Selatan U20. Kini, Kim Eun Jong pun memastikan siap membantu Arhan berkembang di Korea Selatan. Tak ayal, penampilannya bersama Kim Eun Jong menarik untuk dinantikan. Arhan adalah pemain yang saya pantau sejak saya menjadi anggota tim nasional kelompok usia Korea Selatan, ujar Kim, dilansir dari Sports Soul.
Saya siap membantu untuk mengembangkan tim dan potensi pemain, sambungnya. Ya, Pratama Arhan telah resmi bergabung dengan klub Liga 1 Korea Selatan, Suwon FC. Pemain berusia 22 tahun itu pun akan kembali merumput bersama tim sepak bola Asia Timur. Setelah sempat membela Tokyo Verdy di Jepang sebelumnya. Bergabungnya Arhan dengan Suwon FC memang sudah dirumorkan sejak lama. Setelah selesainya kontrak dengan Tokyo Verdy, Suwon FC akhirnya meresmikan mantan pemain PSIS Semarang itu sebagai rekrutan anyar. Berita kelima, jadi andalan timnas Indonesia. Elkan Bagot ingin belajar hal ini. Elkan jadi salah satu sosok penting bagi lini pertahanan skuad Garuda. Sudah mencatatkan 21 caps. Dia masih ingin menambah menit bermain bersama timnas. Selain itu, pemain Ipswich tahun ini akan berusaha untuk bisa segera lancar bahasa Indonesia. Elkan Bagot menjelaskan bahwa dia sebenarnya sudah lama bermain bersama skuad Garuda. Namun, sampai saat ini dia masih belum lancar bahasa Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini berjanji akan mempelajari bahasa Indonesia dengan serius. Perlahan, hal tersebut akan dilakukan dan dia ingin bisa lancar bahasa Indonesia suatu saat nanti. Namun, itu adalah sesuatu yang masih ingin saya pelajari dan tingkatkan, dan suatu hari nanti, semoga saya bisa berbicara dengan lancar, kata Elkan Bagot.